Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pembahasan tentang uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Ramadhani dari kelas 4B, jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Ade Abdul Haq, SAG, SSMHUM. Tujuan dari uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda dari kedua sampel tersebut, dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu arah dapat melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok data, menurut Ridwan tahun 2008. Manfaatnya yaitu uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata untuk lebih dari 2 kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan rata-rata, manakah yang lebih tinggi? Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Di sini saya sudah memiliki contoh kasus uji one way ANOVA, yaitu seorang peneliti ingin membandingkan jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan FAH, FISIP, FSH, dan FIK, di mana para pengunjung perpustakaan hanya dihadapkan dengan keempat perpustakaan tersebut. Lalu saya juga sudah memiliki datanya yang saya simpan di Excel. Ada 40 data. Masing-masing ada 40 data. Nah, ini buat pengkategoriannya. Yang nomor 1 yaitu untuk perpustakaan FAH, yang nomor 2 untuk perpustakaan FISIP, yang nomor 3 untuk perpustakaan FSH, serta yang nomor 4 untuk perpustakaan FIK. Lalu langsung saja kita buka SPSS-nya. Kita ke variabel view. Untuk name-nya di sini kita pakai huruf X. Lalu labelnya ini perpustakaan. Terus values-nya untuk nomor 1 tadi itu FAH, kita add. Lalu selanjutnya nomor 2 tadi itu FISIP, tekan add lagi. Nomor 3 yaitu FSH, serta nomor 4 yaitu FIK. Setelah semuanya dimasukkan ke sini, kita pencet OK. Nanti akan muncul di values ini. Desimalnya ini kita kosongkan. Lalu yang lainnya itu default saja mengikuti. Terus selanjutnya ini kita memakai huruf Y. Labelnya itu pengunjung. Desimalnya 0. Dan opsi yang lainnya itu mengikuti saja. Lalu kita ke data view. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah bilang, saya sudah memiliki data-datanya. Jadi nanti kita tinggal copy paste saja ke SPSS-nya. Kita copy, lalu dipaste di sini. Selanjutnya yang Y juga kita copy paste dari data yang sudah kita punya.
Sudah semua datanya terisi. Setelah selesai, kita memindahkan data dari Excel ke SPSS. Langkah berikutnya kita akan melakukan uji normalitas. Caranya yaitu pilih Analyze, lalu Descriptive Statistics, lalu kita pilih Explore. Nah, untuk perpustakaan ini kita pindahkan ke factor list. Lalu untuk pengunjungnya ini kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita pilih plots. Nah, di sini ini kita beri centang pada normality plots with test. Continue. Lalu oke. Kita tunggu outputnya sampai selesai keluar semua. Nah, ini outputnya sudah keluar. Ada case processing summary, descriptives, test of normality, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi yang kita butuhkan ini hanya test of normality atau uji normalitas, di mana jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal, sehingga dapat dikatakan variabel FH berdistribusi normal. Begitu juga dengan yang lain, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berarti syarat pertama uji normalitas sudah dipenuhi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian data ini homogen atau tidak. Kemudian baru dilanjut ke uji one-way ANOVA. Di sini uji homogenitas dan uji one-way ANOVA dapat dilakukan secara bersamaan. Kita akan melakukan uji ANOVA sekaligus uji homogenitas. Caranya yaitu kita klik Analyze, lalu Compare Means, lalu pilih one-way ANOVA. Lalu muncul kotak seperti ini. Untuk perpustakaan X, kita masukkan ke faktor. Untuk pengunjung Y, kita masukkan ke dependent list. Lalu kita pilih post hoc. Setelah itu kita beri centang ke tuki ini, lalu continue, terus kita pilih options, beri tanda centang pada descriptive, lalu continue lagi. Oh maaf, maksud saya yang diberi tanda centang tuh descriptive dan homogeneity of variance test. Continue dan oke. Nah, di sini outputnya akan keluar. Ditunggu saja. Lalu muncul outputnya. Nah, dari output ini tinggal kita interpretasi. Di sini saya sudah menyediakan agar lebih mudah. Berdasarkan output SPSS descriptive, kita dapat melihat perbedaan rata-rata pengunjung dari keempat perpustakaan dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata perpustakaan FH sebesar 45,30 yang di menu ini. Lalu rata-rata pengunjung perpustakaan FISIP sebesar 41,10. Rata-rata pengunjung perpustakaan FSH sebesar 39,00.
Lalu yang keempat, rata-rata pengunjung perpustakaan FIK sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengunjung tertinggi adalah perpustakaan FHH yakni sebesar 45,30. Lalu selanjutnya ada uji homogenitas. Di sini outputnya test of homogeneity of variance. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi 0,074 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok pengunjung perpustakaan yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu output ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar dari 0,05, maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai SIG sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat pengunjung perpustakaan tersebut berbeda secara signifikan. Berikutnya masih ada keterangan lain yaitu dari output post hoc test atau multiple comparisons. Di sini poin D yaitu mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama atau tes post hoc. Pengujian 2K HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata pengunjung tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata pengunjung perpustakaan FHH dengan FISIP. Angka perbedaan rata-rata untuk pengunjung perpustakaan tersebut adalah 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk pengunjung perpustakaan FHH yaitu 45,30. Dikurangi dengan rata-rata pengunjung perpustakaan FISIP yaitu 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata pengunjung berkisar antara minus 306, yaitu lower bound, sampai dengan 11,46, yaitu upper bound, pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata pengunjung kedua perpustakaan tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparisons, diketahui nilai SIG sebesar 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengunjung perpustakaan FHH dengan FISIP adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata pengunjung secara deskriptif antara kedua perpustakaan tersebut tidaklah signifikan. Lalu di sini poin E yaitu melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output 2K HSD. Yang pertama yaitu pada subset 1 terdapat data pengunjung perpustakaan FIK, FSH, dan FISIP. Artinya rata-rata pengunjung ketiga perpustakaan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata pengunjung perpustakaan FIK, FSH, dan FISIP adalah sama. Lalu yang kedua yaitu pada subset 2 terdapat data pengunjung perpustakaan FSH, FISIP, dan FHH. Artinya rata-rata pengunjung ketiga perpustakaan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata pengunjung perpustakaan FSH, FISIP, dan FHH adalah sama. Lalu kesimpulannya yaitu dalam riset ini, hanya rata-rata pengunjung perpustakaan FHH dengan perpustakaan FIK saja yang berbeda.
sedangkan rata-rata pengunjung lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel perpustakaan hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata pengunjung perpustakaan FH dan FIK. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.